Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur pagi ini kita dipertemukan. Tanggal berapa Bu sekarang? Yang Zulqa'dah tanggal berapa? Makanya harus punya kalender percikan iman sehingga bisa lihat. Sekarang tanggal berapa? 2 Hijriah. Oke Bu, nggak usah dibahas, bikin emosi ya. Insya Allah ini sebelum saya berangkat haji 2 kali lagi. Ini terus minggu depan tanggal berapa? 9. Tanggal 9. Nah, terus tanggal 16. Mohon doa tanggal 18-nya saya berangkat. Pulang tanggal 11 November. Sementara yang haji reguler akan berangkat tanggal 24 Oktober. Jadi kalau yang haji khusus 18 Oktober, mereka 24 Oktober. Tapi di sana mah ketemu dah sami ke Mekah sadayana. Insyaallah. Jadi yang reguler, yang khusus sama ke Mekah gitu. Hanya kalau yang haji khusus pergi lebih awal, pulang paling awal. Ya. Jadi cuma 3 pekan lah di sana, sudah pulang lagi. Ya Kang As, kita Ayas. Suka ngarang teh seneng teh. Nih pengantin baru nih Kang Ayas ini. Iya. Ya. Alhamdulillah beda kan wajahnya sekarang. Iya. Kang Ayas istrinya nih. Iya istrinya. Sudah dikenal kan? Udah enggak usah. Oh, udah harus. Ya hari istri teh tong disumputkeun. Oke, ini istrinya ya, nih Kang Ayasnya, ini Aam, ini Ayas. Temanya pinky Ustaz ya. Apa? Temanya pinky semuanya, pink. Oh, iya. Ini teh pink apa ungu sih? Iya. Oh, pinky ya, kita senada ya. Marun kan ini teh kan? Merah. Iya. Geura sok aya nu BBM ke saya teh, Pak Am belinya di mana gitu. Saya bilang saya nggak jualan. Lanjut. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya seorang ibu. Ada keraguan dalam hati saya dengan ibadah sholat yang saya lakukan. Saya tidak bisa melakukan kaifiat sholat, tata cara sholat sebagai mestinya karena sakit yang saya rasakan pada tangan kanan saya yang diakibatkan oleh stroke. Padahal saya masih bisa berjalan. Tapi ketika ruku atau sujud, rasa sakit itu tuh mendera sehingga ruku dan sujud tidak dapat saya lakukan dengan semestinya. Pertanyaan saya, apakah sholat yang saya lakukan sah? Mohon penjelasannya. Ya tentu saja Allah itu maha adil ya. Ada satu ibadah yang tidak kita lakukan secara sempurna, tapi kita dapat pahala seperti orang yang sempurna. Bahkan kata Rasul, kalau kita biasa melakukan ibadah yang sempurna, misalnya ibu-ibu, bapak-bapak sudah rutin jam 3 Anda sholat tahajud. Satu saat Anda sakit, Anda nggak bisa tahajud. Nah, pahala tahajud itu dapat. Bapak ibu biasa datang ke MPI, ya. Saya ingat ibu pernah nggak ke MPI berapa bulan ya waktu sakit ya, kaki patah ya Bu ya. 1 tahun ibu nggak kesini. Ibu selama setahun nggak kesini, pahala mah tetap jalan waktu itu. Kayak saya tanya, obrolkan dengan malaikat, insya Allah. Tapi bener serius, tong yang serikan gitu, ari kakolote. Saya tuh lagi bicara dengan senior nih. Jadi ibu waktu itu setahun nggak ke MPI karena kalau nggak salah tertabrak motor ya Bu ya. Apa jatuh dari motor ya? Tertabrak ya, patah ya. Nah, waktu kaki ibu patah usia berapa tuh? Berapa tahun yang lalu Bu?
Oh, berarti usia ibu 70, bukan, waktu itu 77 tuh. Usia 77 tertabrak motor, kakinya patah, setahun tidak bisa ke sini. Selama ibu setahun tidak bisa ke sini, pahalanya tetap ngalir. Ya, kenapa? Karena rutin. Ya, beliau ini selama sehat selalu ke sini ya, Bu ya. Sampai saya terkagum-kagum, kita MPI kaditu tuh keluar kota. Pada larang apa? Kota Baru Parahyangan, ibu sudah ada di depan, sampai saya ternyata. Oh my God, gitu. Subhanallah. Dengar ya, saya cerita hal ini biar teman-teman yang muda-muda. Beliau usia 77 tahun, kakinya patah. Setahun istirahat, tidak ke sini. Setelah bisa berjalan lagi, ya, ke sini lagi rutin. Itu sebenarnya yang saya katakan, Allah itu akan memberikan pahala sekalipun kita tidak melakukan. Kalau itu sudah inherent, sudah melekat pada diri kita, kita dapat. Nah, sekarang Anda yang bertanya, ruku sujud itu nggak sempurna ya, jalan mah sempurna, tapi ruku sujud karena pernah stroke nggak bisa sempurna. Tetap pahalanya seperti orang yang sempurna. Begitu. Ibu bapak, pernah waktu perang Uhud ada orang-orang yang pada saat perang Badar dia pergi, tapi pada saat perang Uhud dia nggak bisa pergi. Nah, orang yang nggak bisa pergi itu berlinang air mata. Kenapa nggak bisa pergi? Ada yang sakit, ada yang nggak punya biaya. Dengar ya, dulu mah jihad itu biaya masing-masing, tidak dibiayai oleh pemerintah. Berperang itu biaya masing-masing. Mirip MPI kan biaya masing-masing, ya nggak? Nah, ada di antara teman-teman yang biasa ke MPI, hari ini nggak ke MPI, misalnya karena sakit, misalnya karena nggak punya ongkos, misalnya karena tertahan banjir di sana di Dayeuh Kolot, misal, dengar misal. Nah, itu tuh sebenarnya dia tetap dapat pahala. Seperti halnya zaman Rasul, ada orang yang saat perang Badar dia bisa pergi, saat perang Uhud dia tidak bisa pergi. Tidak bisa pergi, ada yang karena sakit, ada yang nggak punya biaya, sampai mereka berlinang air mata. Lalu Rasul mengatakan, setiap teman-temanmu melewati lembah, berjalan, berkeringat membela agama Allah, kamu tidur dan kamu merasakan sakit, kamu tetap mendapatkan pahala seperti saudara-saudaramu itu. Nah, jadi rekan-rekan, ini maha adilnya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita sudah terbiasa jadi orang baik ya, biasa gitu kita jadi orang dermawan, satu saat rezeki kita seret, pengen gitu kayak dulu ngasih gitu ya, sekarang udah nggak punya, dah suami sudah pensiun, dulu mah suami masih aktif, rezeki kita relatif ada sehingga suka berbagi. Sekarang mah suami sudah pensiun, udah gitu teh gawe teh gering nih suami teh, sakit-sakitan, rezeki teh sudah seret, hati teh pengen, aduh, udah kalau ada rezeki mah pengen kayak dulu. Itu teh sebenarnya tetap kita dapat pahala kebajikan. Makanya lewati hari-hari kita dengan kebaikan-kebaikan, biarlah nanti waktu yang akan menjawab. Sekiranya kita tidak mampu lagi, kebaikan kita tetap berjalan gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, maka Anda yang sakit walaupun sholatnya tidak sempurna, sebenarnya mendapatkan pahala yang sempurna. Begitu. Ya, lanjut Aisyah. Lumayan panjang ini. Ustadz, mohon maaf sebelumnya untuk pertanyaan pertama. Ya, saya maafkan. Apa katanya? Saya ingin bertanya seputar hukum musik dalam Islam. Apa hukumnya haram? Saya pernah baca di sebuah buletin bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang isinya kurang lebih menjelaskan bahwa akan datang suatu kaum yang menghalalkan zina, musik dan sebagainya, yang kelak di akhir zaman nanti wajah-wajah mereka akan diserupakan dengan kera-kera dan babi-babi. Dan pengharaman musik ini berkaitan dengan Quran surah Luqman ayat 6 yang di situ ada kalimat lahwil hadis yang para ulama bersepakat bahwa itu adalah nyanyian. Jika melihat realitas saat ini, banyak orang-orang Islam yang saya rasa paham akan Islam memanfaatkan alat musik ini sebagai sarana dakwah yang biasa dikenal dengan nasyid Islami yang isinya mengajak kepada kebaikan. Untuk pertanyaan kedua mengenai hukum gambar, ada hadis yang menerangkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah
seseorang yang di dalamnya ada gambar atau patung makhluk bernyawa, dan Rasulullah pun melaknat orang yang melukis gambar makhluk bernyawa. Apakah itu berlaku juga untuk foto yang disimpan di rumah atau dipajang di dinding? Saya benar-benar membutuhkan penjelasan dari Ustaz. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Oke, singkat aja saya jawabnya, bahwa hadis itu disampaikan oleh Rasul pasti ada konteks. Anda perlu tahu bahwa dulu musik itu dijadikan alat pertama untuk kemaksiatan, yang kedua untuk peribadatan terhadap berhala, musik, ya. Jadi musik itu untuk kemaksiatan. Mabok-mabok pakai musik. Kalau nggak pakai musik, mabok tuh asa sepi. Lek asa sepinya musik. Gitu. Jadi musik adalah teman mabok waktu itu, dan musik pun teman untuk ritual menyembah berhala. Anda coba lihat dalam film-film, banyak sekali menggambarkan suku-suku terbelakang itu kalau menyembah berhala itu dengan nabuh apa-apa. Jadi musik itu identik waktu itu dengan penyembahan berhala. Musik itu identik dengan dosa dan maksiat gitu. Makanya ada hadis riwayat Imam Bukhari yang mengharamkan musik dan mengatakan bahwa orang-orang yang bermain musik itu wajahnya akan berubah seperti kera-kera. Yang dimaksud berubah seperti kera itu maksudnya kelakuannya. Sok Anda kalau lihat orang lagi mabok terus musik bermusik itu kadang-kadang suka kita malu sendiri gitu dengan kelakuannya. Itu seperti kera. Nah, itu hadisnya. Jadi Anda memahami hadis itu harus lihat konteksnya. Sekarang kalau misalnya musik digunakan bukan untuk kemaksiatan, ya, untuk menggugah orang, karena musik itu bagian dari estetika manusia, keindahan yang dimiliki oleh manusia. Setiap orang itu punya kecenderungan suka dengan keindahan. Keindahan itu macam-macam. Ada keindahan linguistik, senang dengan bahasa-bahasa yang indah. Ada keindahan visual, senang dengan melihat gambar-gambar yang indah gitu. Termasuk juga body-body yang indah. Nampak seserian gitu biasa, kenal seserian. Saya katakan keindahan visual, melihat body-body indah. Salahkah apa yang saya katakan? Nah, Anda seserian kunaon sik ingin naonnya dulu. Gitu. Dengar nih lagi sensi nih. Nah, jadi sebenarnya ya, orang itu suka dengan gambar yang indah, dengan bentuk yang indah, dengan bahasa yang indah, ya. Karena manusia itu punya nilai estetika, keindahan, senang dengan baju yang indah, warna yang indah. Jadi sebenarnya nilai estetika itu suatu yang melekat pada diri manusia, begitu. Yang melekat pada diri manusia. Nah, oleh sebab itu, ya, nilai estetika ini tidak perlu dibunuh dan tidak perlu dibuang, tetapi diarahkan untuk kebaikan, begitu. Nah, sekarang berseni musik, berseni gambar, kalau memang orientasinya untuk kebaikan, ya apa masalahnya? Itu sehingga di antara ulama ada yang melihat haram, hadis itu benar-benar haram musik kalau konteksnya seperti zaman dulu untuk kemaksiatan, untuk penyembahan berhala. Nah, kalau ternyata Anda bermain musik, menyanyikan lagu-lagu yang bernuansa mengingatkan kepada alam, kesadaran kepada lingkungan, kesadaran untuk membangun kerjasama, kesadaran untuk untuk berpegang teguh kepada kebaikan, kesadaran akan keagungan Allah, terus apa yang salah di situ? Gitu aja sih sebenarnya. Jadi baca hadis itu juga harus ada logika-logika ilmiah di situ. Gitu. Ya enggak, kalau misalnya lagu-lagunya Opik yang mengingatkan hidup itu sementara, yang mengatakan bahwa hidup itu harus bermakna, terus apa yang salah dengan lagunya Opik? Gitu. Sekiranya Inul Daratista naon seserian hari ibu-ibu itu. Ini hari ini saya kalau Anda ketawa tuh saya udah suka sensi nih hari ini nih. Nah, jadi sekiranya lagu Inul Daratista membawa kita kepada kedekatan pada Allah, ya, menggoyangkan hati dekat dengan Allah.
menggoyangkan hati dekat dengan Allah, ya, menggeol-geolkan pikiran untuk dekat dengan Allah. Jadi yang digeol-geol bukan pantat, tetapi menggeol-geolkan pikiran untuk dengan Allah, menggoyang-goyangkan hati untuk dekat dengan Allah. Terus apa yang salah dengan lagu Inul Daratista dan Anissa Bahar? Apa, Bu? Jadi saudara-saudara sekalian, sebenarnya apa substansi gitu? Gitu. Ya nggak? Ada orang pada pakai kerudung, ya gitu. Katanya yang boleh kan yang ditabuh, dang 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 gitu kan. Tapi lagunya tuh lagu yang ngajak mabok, ngajak judi. Terus apa itu alat musik? Kan ada yang bilang katanya yang dipetik haram, ya, tapi yang dipukul itu boleh gitu. Karena katanya ketika Rasulullah datang ke Madinah itu kan menggunakan seni tabuh, ya, tola'al badru alaina itu, ya gitu. Nah katanya kalau yang ditabuh boleh. Nah sekarang kalau yang ditabuh itu ternyata yang disambutnya misalnya artis, aktor atau artis yang bajunya minim, terus isinya hal-hal yang berbau maksiat, walaupun ditabuh tetap haram. Tapi walaupun piano itu suka dipakai di gereja gitu, iya suka dipakai di gereja. Lalu kemudian ada orang yang memakai piano untuk menyampaikan lagu-lagu yang bernuansa religi sehingga tersentuh, oh iya kita sebagai makhluk harus berterima kasih gitu. Lalu lagu itu dibarengi dengan piano. Terus apa salah piano? Kata piano tuh, kok aku diharamkan, apa salah aku? Sekiranya piano itu bisa berbicara gitu. Nah jadi kalau menurut saya hadis itu perlu diimani, tetapi hadis itu kan bahasa. Bahasa itu harus dilihat konteks. Hati-hati loh, bahasa itu kontekstual. Maaf, saya kasih contoh yang agak kasar. Anjing itu kasar apa halus? Anjing. Dengar kata anjing. Saya tidak anjing, nggak gitu. Kata anjing, ya. Nah, itu konteks intonasi, konteks kata-kata. Gini, ya. Ya. Saya di depan lift ngobrol sama istri saya, kata istri saya teh, "Pap, itu si Dede teh tadi teh mama teh ragu ya, pengen dibeliin boneka kucing apa anjing?" Ya, aku bilang teh anjing. Ante asa kucing, anjing. Pas bilang anjing gitu, muka itu lebay, dan Anda lihat saya mengatakan anjing. Apa kata Anda tuh? Ya Allah, eta paaamnya ka istrina urang meningali ku mata aku sendiri. Langsung dengan mataku sendiri, telinga suku sendiri dia ngomong sama istrinya anjing. Nggak nyangka dia, ya nggak nyangka. Tapi eta istrina sabar, biasa we istrina teh disebut anjing teh. Paham nggak? Bahasa itu kontekstual. Istri saya tidak tersinggung waktu bilang anjing. Maksudnya saya menekankan bahwa boneka yang diinginkan oleh anak kita tuh anjing. Istri saya rada ngotot, kucing anjing. Nah gitu, gitu. Ya kan, makanya istri saya tidak tersinggung. Oh iya, akhirnya istri saya bilang gitu, ya udah kalau begitu gitu. Coba ya sampai istrinya teh akhirnya gini, ya udah kalau gitu. Terus, nah jadi rekan-rekan sekalian, hati-hati dengan bahasa, karena bahasa itu kontekstual. Setuju nggak yang saya ceritakan? Iya, konteks tekanan, konteks kata-kata, ya. Nah jadi saya bilang anjing ke istri saya tidak tersinggung gitu, dan saya juga keras bilangnya anjing, maksudnya meyakinkan anjing gitu. Gitu. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, begitulah ketika Anda memahami hadis,
Memang ada orang yang kalau baca hadis itu tidak baca konteks. Padahal yang namanya bahasa itu kontekstual, gitu. Bahasa itu kontekstual. Saya bercanda dengan Anda itu bagus kalau kalau niatnya untuk ice breaking, ya. Tapi saya bercanda kepada Anda di mana Anda itu suaminya teh baru meninggal, ya. Misalnya suaminya teh sudah ditutup ya dengan kain kafan, gitu, ya. Terus saya ketemu sama ibu gitu ya, terus saya teh canda, tenang atuh bu, masih seueur pamaget nu sae. So, itu nggak lucu, itu bener nggak lucu. Kunaon Anda seri teu lucu henteu. Nah, jadi tapi ini lucu karena konteksnya sedang menceritakan. Jadi lucu karena konteksnya sedang menceritakan. Tetapi ketika real, ya, si ibu itu di depan mayat suaminya, matanya berlinang, lalu saya katakan saya ada canda, itu menjadi nggak lucu, itu menjadi tidak lucu, saudara-saudara. Jadi sebenarnya bahasa itu hati-hati kontekstual. Itu sebabnya orang kalau bicara bukan hanya mencari kata-kata yang bagus, tetapi juga harus lihat konteksnya seperti apa, ya. Misalnya saya sobat dengan Ayas tuh, gitu, ya, sobat. Nah, ketika ada teman kuliah, teman main bola gitu ya, kan dia mah eleh wae main bola. Nah, terus manggil nate lu gue, maneh urang, kan kalau orang Sunda maneh kumaha, orang mah teu ngarti gitu kan. Lu sih, gue sih. Nah, kalau sedang berdua saya lu gue gitu. Tapi ketika di depan forum itu nggak boleh dipakai, ya. Nggak boleh dipakai. Misalnya saya sudah jadi presiden, dia menteri misalnya, ya gitu, misal gitu ya. Nah, ya, lalu di forum ya jelas, ya silakan Pak Ayas gitu. Ayeuna maneh sok laporkeun. Gitu. Coba, ya, iya, gitu. Jadi saya punya sejumlah teman yang udah jadi pejabat, ya jelas di depan orang-orang saya menyebut Bapak Direktur yang saya hormati, Bapak Gubernur yang saya hormati. Hari tos acara segala macam ngobrol dua gini mah, eta we. Hari mana kemana wae, orang hubungin hese beda geus jadi pejabat, lin kitu nomorna beda geus ku aing dibere nu anyar gitu. Gitu. Ya ada teman apa? Iya sok atuh jeung teman akrab maknya sopan. Ka mana wae ari saderek. Kan asa naon gitu. Nah, makanya Bu, Ibu jangan bingung kalau anak Ibu ngomong sama teman akrabnya lu gue. Ya Allah sedih Pak, eta anak saya dengan temennya mah lu gue goblok, sedih saya paham, sedih. Ya atuh bayangkeun dengan temen-temennya ngomong apa sopan santun gitu, itu susah tuh dah. Kalau udah dengan teman akrab mah. Jadi yang ingin saya katakan di sini, bahasa itu konteks. Nah, sekarang hadis itu konteks. Kenapa Rasul begitu strict bicara tentang gambar, bicara tentang patung, bicara tentang musik? Anda tahu kan, orang kafir Quraisy itu, orang-orang musyrik itu sangat mengagungkan patung. Di depan Ka'bah itu ada 365 patung sesuai dengan jumlah hari. Makanya bicara tentang patung, Rasulullah sangat keras. Kata Nabi, siapa yang membuat patung dari makhluk hidup, nanti di yaumul kiamah oleh Allah disuruh untuk membuat makhluk hidup yang seperti patung yang dia buat. Kenapa keras begitu? Pada saat itu orang menyembah patung. Ada feedback, tolong dikecilin. Nah, jadi yang ingin saya katakan di sini bahwa ada saat Rasulullah strict karena saat itu betul-betul menjadi penyebab rusaknya iman dan akidah. Gambar tuh, siapa yang menggambar makhluk hidup, ya
maka dia di akhirat akan disuruh memberi nyawa pada makhluk hidup itu. Pertanyaannya makhluk hidup yang mana, patung yang mana? Yaitu gambar makhluk hidup atau patung yang biasa diagungkan dan dibesarkan oleh agama lain. Ari punya patung cengcelengan hayam, saudara-saudara. Kan ibu mah resep kan punya cengcelengan hayam, hayam jago. Kan gitu. Genep ngajajar. Hayam jago, hayam betina sama anaknya. Gitu. Kodok juga, ya kodok. Terus kalau Anda punya patung kodok gitu di depan rumah, sekedar supaya orang lihatnya adalah nuansa binatang. Ada patung soang, saudara-saudara. Apa soang? Angsa, gitu ya. Atau entog. Nah, di depan rumah teh banyak sekali. Aya patung soang, angsa, ada entog, ada ayam, ya, ada bebek, ada kura-kura, patung semuanya. Itu supaya sekedar di tengah rerumputan itu ada nuansa binatang, sama sekali tidak untuk diibadahi. Terus apa masalahnya? Kecuali tiap malam Jumat disujudi, nah eta baru. Hayam teh disujudi gitu ya, disujudi, asupkeun 100 perak, sujudi, asupkeun 100 perak. Jelas. Kenapa? Supaya mendatangkan rezeki yang lebih besar. Itu yang salah. Jadi salah itu mengagungkannya. Sekarang foto. Untuk apa? Apa masalahnya kalau ada foto wisuda? Ya, gitu. Kan Anda teh dulu hampir DO. Bahkan seluruh teman-teman Anda mah ngenyangkana teh Anda teh DO, tapi begitu ke rumah teh Anda lihat sedang bersalaman dengan rektor. Ya. Kan kalau Anda harus jelaskan nggak enak, biarlah gambar yang menceritakan seluruh pengalaman hidup Anda. Kan katanya foto itu berbicara tentang perjalanan hidup dan status Anda, sekedar untuk mengenang saja. Cucu-cucu teh lihat, kakek ini tuh siapa? Oh itu Presiden Soeharto. Ih kakek pernah salaman? Ya iya kakek tuh loh. Nah gitu. Wih kakek hebat, makanya kamu belajar sungguh-sungguh. Kakek bisa salaman dengan kepala negara karena kakek itu tidur kurang karena belajar, kerja keras. Kamu juga begitu nak, gitu. Terus apa salahnya ada foto si kakek bersalaman gitu? Nggak masalah gitu ya. Misalnya saya ya berfoto dengan Angelina Jolie, dengan Bruce Willis, dengan Demi Moore, ya gitu, ya, gitu, dengan Brooke Shields, dengan Andri Agassi, gitu. Saya pajang fotonya semua. Ya. Kalau yang dengan Kiai saya nggak pajang karena orang udah pada tahu kok bahwa pergaulan saya dengan Kiai, ya. Dengan almarhum Kiai Zainuddin MZ ya fotonya, dengan almarhum Kiai Haji Rusyad Nurin ada fotonya, dengan Mr. Rum ada fotonya, dengan M. Nasir ada fotonya, dengan Buya Hamka ada fotonya. Eta mah teu aneh dah, saya teh ustad. Akan aneh kalau ya Allah ada Angelina Jolie, ada Kate Winslet, ada Bruce Willis, ada Demi Moore. Yang Indonesia mah teu dipasang gitu ya. Nah waktu ya kata cucu-cucu teh, ayah ini teh dulu tuh kan bintang-bintang terkenal. Iya sayang, untuk jadi orang soleh tidak berarti harus tidak kenal dengan mereka, gitu. Ayah gaul tuh dengan kiai-kiai, tapi ayah juga punya hubungan baik dengan para artis kelas dunia. Nah, terus kalau gitu apa masalahnya? Ya ayah sih. Iya makanya menurut hemat saya berfoto, nyimpen foto, terus apa masalahnya? Gitu, disimpan foto keluarga gitu, disimpan foto si kakek si nenek gitu, anak-anak tahu oh ini teh kakek ini teh nenek gitu. Terus apa masalah? Tapi kalau foto kakek nenek itu disimpan tiap malam Jumat ya gitu ya disembah, salah. Nah jadi rekan-rekan sekalian, sebenarnya agama itu simple. So kalau misalnya foto teh haram atuh kumaha eta SIM, KTP, ya, bingung atuh. Yang unik atuh waktu kemarin umroh
Anak saya teh Allahok aja. Ada 6 perempuan pada pakai cadar berfoto. Tong seserian, biasa. Tahu nggak bercadar matanya, terus pada bergaya. Anak saya teh diem aja gini. Yang si kecil si Syifa, papa, mereka teh dipoto apanya? Cina gitu. Sayang nggak apa-apa, mereka tahu siapa mereka masing-masing gitu. Papa, itu mereka teh dipoto apanya? Kan di Laut Merah. Di Laut Merah itu pas kita datangnya hari, kan mereka mah hari liburnya Kamis Jumat. Jadi pas di Laut Merah itu mau pulang ke Indonesia itu Jumat. Nah jadi di Laut Merah tuh kalau hari Jumat banyak penduduk asli. Kalau di luar hari Jumat itu banyak yang jualan orang Indonesia. Tapi kalau hari Jumat itu nggak boleh karena mereka liburan juga. Yang lucu di depan pantai pada bergaya. Ada yang tangannya gini, ada yang gini, tapi dicadar. Sok dipoto, kata anak saya, papa itu teh dipoto apanya? Ya, saya bilang cadarnya nak. Jadi maksud saya apa? Tanpa mengurangi rasa hormat, misalnya tentang cadar ya, itu orang yang sedang ihram tidak boleh dicadar. Berarti wajah teh bukan aurat. Masa sedang ibadah aurat dibuka? Ya. Jadi orang yang sedang ihram, bapak ibu-ibu, anda nggak boleh pakai kaos tangan. Walaupun tangan anda teh barilah meri proromehen. Kan aya nu roromehen teh dina kaki, ieu mah dina tangan. Gitu. Tahu romehen apa Bu? Ngahina wae. Oh, nyeuseum wae. Betul. Nyeuseum wae. Nah, kesalahan sabun. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, wanita yang sedang ihram nggak boleh pakai kaos tangan, nggak boleh pakai cadar, menunjukkan wanita itu boleh terlihat wajahnya. Berarti yang namanya cadar itu sebenarnya lebih kultur budaya gitu. Jadi ibu-ibu nggak pakai cadar nggak apa-apa. Nah, jadi kadang-kadang kita mah suka akhirnya tercampur mana budaya, mana agama. Nah, termasuk yang tadi gambar itu ada dalilnya, patung itu ada dalilnya, musik itu ada dalilnya. Tapi dalam konteks apa? Emang tidak semua orang sepakat dengan yang saya sampaikan. Tidak semua, namanya juga cara berpikir. Biasalah dalam berpikir masuk ada beda-beda. Tapi silahkan Anda pikirkan saja mana yang kira-kira lebih masuk logika. Udah nggak mungkin agama itu membuat manusia ribet atuh. Ya nggak? Ya nggak mungkin atuh keur makan dibuka blus tutup. Oh, blus tutup. Kabayang tuh. Makanya agama bikin ribet atuh, ya. Ya, sok Anda pakai cadar, makan. Jaba makan teh ieu batagor anu dicolekeun kana sambal. Rametek atuh. Nah, buka. Buka. Ya maksud saya agama mah nggak ribet atuh. Nggak ribet gitu loh. Yang bikin ribet itu budaya. Itu yang bikin ribet. Saya ingin tanya, Idul Fitri itu simple. Apa itu Idul Fitri? Diakhiri dengan zakat fitrah, saum itu. Datang ke lapangan, takbiran, sholat id, lalu saling mendoakan jabat tangan, taqabbalallahu minna wa min. Finish, selesai. Yang ribet itu budayanya. Ngadamel ketupat, ngadamel bolu, sagon, opak, rangginang, ya, wajib, ya. Jadi yang rumit itu bukan agamanya, kultur, ya enggak? Ya kan ibu-ibu nu sedih, Pak mangga dileueut da saya teh nggak sempat bikin ketupat, kan suami sakit, jadi saya teh nggak sempat. Sedih teh lebaran sekarang mah nggak ada ketupat, ini sedih gitu. Kenapa harus sedih? Biasa we, ya.
Sedih mah kalau gini, aduh sedih saya teh meni Ramadan sekarang teh nggak kuat bayar zakat fitrah dan nggak ada uangnya, kan suami sakit, uang teh dipakai oleh obat suami, ini sedih paham teh teman saya kaharti. Sedih teh nggak bikin ketupat, padahal sangut tilo boboko teh. Nah jadi maksud saya yang rumit itu kultur, ya nggak? Sekarang nikah simple, nikah mah simple, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada akad, ya panganten. Betul ibu, nggak mungkin nikahkan kursi bukan? Nah betul, ayah panganten, itu ide yang cerdas. Jadi dengar ayah panganten, karena nggak mungkin kita nikahkan kursi, nah nikahkan mikrofon. Jadi nggak mungkin orang nikahkan kursi, nikahkan mikrofon, nggak mungkin. Nah, maka pertama harus ada panganten, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada akad nikah. Terus kata Nabi, kalaupun ada rezeki walimah gitu. Walimah itu ya asal dikumpulkan beberapa orang tahu bahwa nih selesai. Yang sulit itu kulturnya, bikin seragam. Wah, ya 3 bulan sebelum teh bikin seragam. Sebelum bikin seragam survei nadanya apa ya? Nah temanya apa gitu ya, tema ungu, tema kuning, tema hijau, maka konsultan pernikahan berbicara dan bersabda. Rapat itu. Jadi yang bikin heboh itu kulturnya, ya enggak? Nikah nama simple Pak Bu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, agama itu simple, tapi begitu kultur masuk, begitu pemikiran masuk, maka muncullah keribetan dalam beragama. Jadi agama mah simpel di mana-mana juga. Yang bikin ribet itu kultur dan pemikiran. Makanya kita harus bisa bedakan mana kultur, mana pemikiran, dan mana agama. Kalau kita sudah bisa bedakan itu, gampang ya. Makanya harus sering ke MPI supaya bisa membedakan itu semua. Jelas? Ya, udah Kang Ayas udah jelas. Ya. Break aja dulu. Break ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah menyimak bersama-sama sesi tanya jawab dari Ustadz Aam Amiruddin, dan sekarang masuk ke sesi selanjutnya, yaitu penggalangan dana oleh para aktivis percikan iman kepada para aktivis untuk mengambil posisinya masing-masing, dan kepada para jamaah sekalian yang ingin menginfakkan hartanya silakan untuk dipersiapkan.